Pernah kepikiran nggak gimana caranya aturan main diplomasi global bisa jungkir balik gitu aja dalam waktu singkat? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah analisis mendalam yang mengupas pergeseran fundamental dalam diplomasi di era pemerintahan Trump. Kita akan lihat gimana pendekatan yang serba transaksional dan konfrontatif mengubah total cara negara-negara di dunia berinteraksi. Kita mulai pembahasan ini langsung dari sebuah pemikiran penutup yang kuat banget dari materi sumber kita. Kutipan ini seolah jadi bingkai utama untuk semua yang akan kita bahas hari ini, hubungan krusial antara kekuasaan, kebijaksanaan, dan stabilitas dunia. Oke, jadi gimana kita bakal bedah topik ini? Gampang aja, kita akan lewati 5 bagian utama. Pertama, kita lihat dulu kondisi tatanan dunia yang mulai goyah. Terus kita masuk ke gimana diplomasi berubah jadi kayak negosiasi bisnis dan komunikasi malah jadi ajang konfrontasi. Setelah itu kita telusuri efek dominonya dan diakhiri dengan pelajaran penting tentang kekuasaan itu sendiri. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Untuk ngerti pergeseran besar ini, kita harus paham dulu fondasi diplomasi tradisional tuh kayak apa sih menurut sumber ini, dan gimana fondasi yang kelihatannya kokoh itu ternyata bisa mulai retak. Jadi, menurut sumbernya, diplomasi tradisional itu kayak bangunan yang ditopang 3 tiang utama. Kepercayaan, komunikasi yang beretika, dan tanggung jawab. Ini bukan cuma soal negosiasi, tapi seperangkat aturan main tak tertulis yang ya selama ini menjaga dunia tetap stabil. Dan disinilah, menurut sumbernya, semua mulai berubah. Kalau diplomasi tadinya kayak nyusun puzzle bareng-bareng di ruang tertutup, dengan dialog yang hati-hati, sekarang panggungnya pindah ke arena terbuka. Jadi ajang adu kekuatan secara belak-belakan. Pergeseran mendasar inilah yang mengubah dinamika hubungan internasional secara drastis. Sekarang kita masuk ke penyebab utama pertama yang diidentifikasi sumbernya. Sebuah perubahan cara pandang yang radikal, di mana setiap interaksi internasional itu nggak lagi dilihat sebagai kerjasama, tapi murni sebagai transaksi untung rugi. Di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi ada diplomasi tradisional yang ya cari jalan tengah, hati-hati. Di sisi lain, menurut penulis, muncul pendekatan baru yang serba transaksional, isinya ancaman, dan maunya jalan sendiri. Ini bukan cuma beda gaya, tapi benar-benar perubahan paradigma total. Nah, sumber ini ngasih contoh-contoh spesifik yang nunjukin strategi pokoknya harus menang ini. Bayangin aja, hubungan antar negara diperlakukan kayak kesepakatan bisnis. Tujuannya bukan lagi membangun kerjasama jangka panjang, tapi gimana caranya dapat untung paling besar sekarang, bahkan kalau itu artinya harus ngerusak perjanjian atau institusi yang udah dibangun puluhan tahun. Oke, kalau tadi kita bahas apa yang berubah, sekarang kita lihat gimana cara perubahannya terjadi. Dan ini menarik karena menurut sumbernya, gaya komunikasi itu sendiri bisa sama merusaknya dengan kebijakannya. Ini poin yang krusial banget. Penulisnya bilang, cara ngomongnya itu sama pentingnya sama apa yang diomongin. Gaya komunikasi yang meledak-ledak, yang nggak bisa ditebak, itu menciptakan semacam badai ketidakpastian yang terus-menerus di panggung dunia. Dan ini dia nih, senjata komunikasinya. Bukan lagi bahasa diplomasi yang halus, tapi pernyataan yang impulsif, ancaman yang belak-belakan, bahkan sampai penghinaan diplomatik. Ini semua jadi alat yang lumrah dipakai. Akibatnya, ya bisa ditebak. Negara-negara lain jadi super hati-hati, bahkan cenderung defensif. Coba bayangin deh, Anda negosiasi sama orang yang aturannya bisa berubah seenaknya. Mana bisa percaya? Yang ada malah jadi was-was terus dan gak ada lagi ruang untuk membangun kepercayaan. Terus, apa efek nyatanya dari semua ini? Nah, sumber ini ngegambarinya kayak efek domino. Satu kartu jatuh, yang lain ikut tumbang. Menciptakan rentetan ketidakstabilan global yang gak bisa dihentikan. Coba kita lihat urutannya. Pertama, dunia kehilangan penengah yang bisa dipercaya. Gara-gara itu, kedua, konflik-konflik kecil di berbagai wilayah yang tadinya bisa diredam, malah jadi memanas. Ini kemudian mendorong yang ketiga, negara-negara jadi berlomba-lomba memperkuat senjata. Dan ujung-ujungnya, yang keempat, sentimen kami versus mereka atau politik identitas nasionalis jadi makin kencang di mana-mana. Untuk menggambarkan kondisi baru ini, sumbernya pakai istilah diplomasi defensif. Maksudnya apa? Yaitu tadi, sebuah era di mana semangat gotong royong global luntur, diganti sama naluri buat melindungi diri sendiri dulu. Tiap negara fokus sama kepentingannya sendiri, bukan lagi kebaikan bersama. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa sih pelajaran utamanya dari semua ini menurut si penulis? Apa hikmahnya tentang penggunaan kekuasaan di panggung dunia? Nah, ini dia intinya.
Menurut Sumbar, pendekatan ini seolah-olah menormalkan ego dalam politik. Jadi yang diprioritaskan itu kepentingan jangka pendek, menang sekarang, nggak peduli sama tanggung jawab sejarah atau dampak jangka panjangnya bagi stabilitas dunia. Ada satu kutipan dari sumber ini yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas. Bunyinya begini, tatanan diplomasi dunia tidak runtuh dalam satu malam, tetapi retak perlahan ketika kepercayaan digantikan oleh ancaman. Jadi, ini bukan kehancuran yang tiba-tiba, tapi erosi pelan-pelan yang menggerogoti fondasi kepercayaan. Dan inilah pesan inti yang mau disampaikan oleh sumber ini, bahwa kekuatan sejati di panggung internasional itu bukan cuma soal seberapa besar kekuatan yang kita punya, tapi juga seberapa besar kebijaksanaan kita untuk menahan diri demi kebaikan bersama. Pembahasan kita selesai, tapi kita ditinggalkan sama satu pertanyaan besar yang menggantung. Sumbernya udah ngejelasin gimana retaknya kepercayaan ini bisa terjadi. Tapi pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kalau udah retak begini, gimana cara nambalnya lagi? Ini pekerjaan rumah besar buat masa depan diplomasi global.